Halo, selamat datang di RCK Misteri. Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Kali ini, aku akan bercerita dari sebuah cerpen yang berjudul Deja Vu. Jangan lupa subscribe, like, sebagai bentuk dukunganmu pada channel ini. Kok jam segini Bu Maya belum datang ya? Lirih Dimas yang duduk di bangku sebelah kananku. Aku mengernyitkan dahi. Benar. Dalam hati aku juga bertanya, kenapa wali kelas kami, sekaligus guru matematika itu, belum juga mengajar? Apa dia sakit? Wajah teman-teman tampak jengah menunggu. Kembali, aku melihat goresan tinta di atas kertas putih. Tangan ini tak henti-hentinya melukis. Sebuah pemandangan aneh yang kerap aku temui dalam mimpi malamku. Membuat skesa seorang remaja seusiaku terikat pada tiang besar di atas dolmen, hanya mengenakan kain putih penutup kemaluannya. Pagi anak-anak. Sontak aku terkesiap mendengar suara Bu Maya, tak kala ia memasuki ruang kelas. Namun mataku masih mengamati lukisan itu. Pagi Bu, teman-teman menyaut. Disusul suara ribut-ribut, khususnya kaum Adam, yang entah mengapa terlihat begitu semangat saat Bu Maya menampakkan diri. Aku mengalihkan perhatian ke arah Bu Maya sejenak. Sontak hatiku berdesir hebat ketika mataku melihat seorang gadis anggun dan tinggi semampai, berseragam SMA berdiri di depan kelas, tepat di sisi Bu Maya. Gadis itu berkerudung sebahu. Anak baru. Cantik juga dia. Kelas kita kedatangan murid baru, pindahan dari SMA Negeri 3 Jambi. Ainara, silahkan memperkenalkan diri, gelakar Bu Maya berbisik pada gadis itu. Mata kami tak lepas mengamati gadis yang bagiku agak sedikit berbeda dari gadis lainnya. Sambil memperhatikan dia berceloteh, aku mendapati banyak teman-teman laki-laki yang mengobrol, atau lebih tepatnya membicarakan Ainara yang menarik simpatiku itu, termasuk Dimas dan Ranti. Ainara, sudah punya pacar atau belum? Tanya Randi pada anak baru itu. Entah sengaja atau tidak, sejenak Ainara menatap wajahku. Dia tersenyum manis. Aku salah tingkah karena tatapannya itu. Aku belum punya pacar, tapi Ainara masih menatapku. Tapi apa? Sambut Rizka penasaran. Tapi aku sudah tunangan. Apa? Sontak kami semua terkejut. Gila. Kelas 3 SMA sudah jadi tunangan. Beberapa temanku melihat menggelengkan kepalanya, termasuk aku. Laki-laki Ainara menatapku, tersenyum. Bu Maya mempersilakan Ainara duduk di sebelah Rizka. Sebelumnya,
Aku seperti pernah mengalami kejadian pagi ini. Ada anak baru berjilbab dan cantik masuk ke kelasku, lalu memperkenalkan diri dan duduk di sebelah Rizka. Ya, aku memang seperti sudah mengalami kejadian pagi ini di lain waktu. Ainara. Dia sesekali masih menatapku. Malam ini, kami ada pelajaran tambahan di sekolah. Ainara, anak baru itu cepat sekali berbaur. Dalam hitungan jam saja, baik laki-laki maupun perempuan sudah akrab dengannya, termasuk Dimas dan Rizka. Mereka mengobrol di bangku paling ujung, bercandaria dan tertawa. Selang beberapa saat, Pak Widarta masuk dan langsung mengajar les tambahan pelajaran bahasa Indonesia. Menurutmu Ainara itu cantik gak? Tanya Randi padaku. Kutatap wajah Randi dingin. Memang penting. Desisku terganggu. Cia, aku cuma tanya saja sob. Segitunya. Hening pun datang sejenak. Besok anak-anak mau ke Dago. Kita ada acara di sana. Mau ikut gak? Lanjut Randi lalu tersenyum seraya mengangkat alisnya. Aku menggeleng. Besok aku gak bisa kemana-mana, ucapku lirih. Kenapa? Gak penting juga dikasih tahu. Udah, dari tadi kamu ngajakin ngomong mulu. Gak konsen aku. Kayaknya anak baru itu suka sama kamu. Lirih Randi semakin membuatku kesal. Bisa diam gak? Sahutku ketus. Ups. Sahut Randi menutup mulutnya tertawa. Aku mencuri pandang melirik wajah cantik Ainara sesaat. Astaga. Dia tersenyum padaku. Dan senyumnya malam ini sepertinya aku juga pernah merasakan sebelumnya. Di tempat yang sama, waktu yang sama, momen yang sama, ya, seperti saat ini. Apa itu namanya? Entahlah. Ainara cukup membuatku bersimpatik padanya. Alfi, tunggu, teriak seseorang wanita saat aku berjalan di koridor. Aku membalikkan badan. Ainara. Aku duluan ya. Lirik Dimas yang ada di sampingku. Aku juga, Al. Mama aku udah nunggu di depan. Sela Rizka kemudian. Oke. Sahutku pada mereka berdua. Sampai ketemu besok, Al. Tukas Dimas lalu berjalan bersamaan dengan Rizka menuju gerbang. Aku mengangguk pelan. Kulihat lagi Ainara yang berjalan semakin mendekatiku. Ia berhenti beberapa langkah di depanku. Sorry, ganggu. Lirik Ainara rikuh. Gak apa-apa. Ada apa, Ai? Tanyaku kemudian. Begini, Cie, yang lagi PDKT, tiba-tiba Randi dan dua orang temannya datang dari belakang, menghampiri kami, lalu kembali berlalu seraya tertawa. Kontan aku jengah dengan tatapan mereka.
Kami pun berjalan berdua menuju halaman parkir. Ainara belum membuka pembicaraan. Dia masih malu sepertinya. Perlahan, aku menatap wajahnya. "Mau ngomong apa tadi?" tanyaku pada gadis itu. "Begini Al, kemarin pagi gak sengaja aku lihat kamu sibuk berkutat di depan meja kelas. Kayaknya serius gitu. Sampai-sampai aku penasaran. Terus, saat kamu istirahat dan pergi ke lapangan basket, aku iseng liatin apa yang kamu kerjain. Ternyata ada gambar anak cowok seusiamu diikat di atas tiang dekat sebuah batu dolmen itu. Memangnya dia siapa? Kok sepertinya gambar itu kayak bermakna." "Maksudmu?" "Ya, aku ngerasa gambar itu hidup, seperti ungkapan perasaan hatimu yang paling dalam." "Apa? Gambar itu hanya terlintas begitu saja di dalam pikiranmu? Atau kami merasa pernah melihat sesuatu?" "Aku juga kurang tahu, Ai," lidahku sambil berjalan. Udara dingin serta-merta mengelus kulit tanganku. "Tapi, aku memang pernah mengalami mimpi itu. Cowok yang kamu maksud itu seolah adalah aku. Soalnya, mimpi itu selalu datang berkali-kali dalam lelapku. Aku juga gak tahu itu hanya firasat atau bunga tidur. Yang jelas, aku selalu menggambar mimpi itu, seperti ada yang memintaku untuk melukisnya." Iya Ai, ngomong-ngomong, aku jadi ingat sesuatu," kataku padanya. "Apa?" tanya Ainara ingin tahu. "Kayaknya waktu kamu memperkenalkan diri di depan kelas waktu itu, seolah aku sudah pernah melihatmu sebelumnya. Kamu berdiri di sana, memakai pakaian SMA, menatapku tersenyum. Lalu, saat kita berpandangan, terus waktu kita di kantin siang tadi, aku kayak udah mengalami kejadian serupa. Nah, tadi waktu les pun kayaknya aku pernah mengalami apa yang aku dan Randi lakukan. Kira-kira itu halusinasi atau deja vu?" "Deja vu?" "Ya, itu namanya deja vu. Sebuah perasaan aneh yang mengatakan bahwa peristiwa yang baru sedang kita rasakan sebenarnya pernah kita alami jauh sebelumnya. Ya kan?" "Nah, iya benar. Aku sepertinya mengalami hal itu." "Terus, kira-kira kenapa ya deja vu itu bisa datang kepada seseorang?" Aku gak tahu pasti jawabannya. Tapi yang jelas, semua makhluk yang pernah hidup di bumi pasti pernah merasakan deja vu. Bahkan aku juga pernah. Kelakar Ainara bijak. Aku hanya bersungut-sungut, mengiyakan apa yang dikatakan gadis cantik sebelahku ini. Beberapa teman sudah ada yang pulang. Sebagian masih ada yang duduk-duduk di depan kantor guru. Ada yang di depan koridor perpustakaan. Ada yang di parkiran. Ada yang masih duduk di depan tiang bendera sekolah.
Ya, suasana di sekolah sekilas tampak seperti tempat nongkrong anak remaja di alun-alun kota pada umumnya. Hanya bedanya, sekolah kami agak terpencil, jauh dari keramaian. Tapi, ini salah satu sekolah favorit dan bagus. Oh ya Al, boleh tanya sedikit hal pribadi nggak? Tanya Ainara kemudian. Boleh. Memang mau tanya apa? Tapi jangan marah ya. Insya Allah. Ainara tampak malu-malu. Wajahnya tampak memerah saat menatap wajahku lekat. Aku jadi agak grogi. Apa dia mau bicara kalau suka sama aku? Tapi bukannya dia sudah tunangan? Ainara masih diam. Dia melihat wajahku lagi dengan tatapan agak salah tingkah. Di bawah pohon akasia, aku dan Ainara berdiri saling memandang dalam suasana remang-remang. Mau tanya apa sih? Aku malah penasaran. Tiba-tiba, wajah Ainara tampak tegang, panik, dan gelisah. Lalu, Alfi, aku duluan ya, sambung Ainara, kemudian berlalu cepat meninggalkanku begitu saja. Ainara, aku memanggil seraya mengikuti langkahnya yang menuju ke arah gerbang sekolah. Sempat aku melihat dia menatap gedung perpustakaan di sudut sekolah ini. Agaknya Ainara memang melihat sesuatu. Tapi apa? Aku merinding saat melihat lelaki bertubuh hitam, besar, dan tinggi tiba-tiba muncul di sudut perpustakaan itu. 2 bulan berlalu. Aku mengepak semua barang-barangku dan memasukkannya ke dalam koper. Selama seminggu, aku dan teman-teman akan mengadakan camping di puncak. Acara rehat sekaligus syukuran sebelum kami menghadapi ujian nasional beberapa bulan lagi. Tradisi di sekolah kami sejak dulu. Rencananya, kami akan mengadakan bakti sosial ke tempat penduduk setempat, menanam bibit pohon-pohon akasia, jati, dan beberapa jenis tanaman lain di lahan kosong, dan beberapa kegiatan lain yang telah direncanakan. Perlengkapan mandimu sudah dibawa semua, Al? Tanya ibu dari ruang makan. Udah, Bu. Sahutku seraya memasukkan beberapa kaos casual ke dalam koper. Setelah semua dirasa cukup, aku pun berpamitan pada ayah dan ibu, berangkat ke sekolah dan menuju bis di sana. Jam 5 sore, aku, Rizka, Dimas, Ainara, dan Randi masih duduk di depan gedung sekolah. Sementara Angga dan Mariska telah pulang ke rumah mereka sejak pukul 3 sore tadi. Entah apa rencana kami selanjutnya, aku tidak tahu. Yang jelas, kami telah gagal camping di puncak, gagal mengikuti kompetisi bergengsi, gagal merebut juara, dan gagal semuanya. Semua gara-gara aku datang telat hampir sejam lebih. Tampaknya mereka semua masih marah padaku. Bagaimana ini? Hujan masih deras mengguyur kota Bandung. Kulihat wajah kesal mereka
membuatku merasa tidak nyaman. Kecuali Ainara. Mereka semua terus menyudutkanku, mengumpat, dan meminta aku bertanggung jawab. Memangnya, kalau sudah begini, apa yang bisa aku pertanggungjawabkan? Aku mau pulang. Lirih Rizka bersedih. Aku juga. Memang kamu pikir aku betah? Bengong di sini gak jelas nasibnya. Sambung Randi membuatku semakin merasa bersalah. Kalau hujan yang deras ini gak berhenti, gimana? Tukas Dimas membuat suasana seolah memburuk. Udah, kalian semua tenang. Gak usah menyalahi nasib. Toh, rumah kalian juga dekat dari sekolah. Ucapan Ainara agaknya membuatku tenang dan lega. Aku menatapnya tersenyum. Makasih ya Ai, kau membelaku, pikirku dalam hati. Hampir beberapa jam kami di sini, hujan malah semakin deras. Tidak ada tanda-tanda akan mereda. Mereka semua terlihat lemas, letih dan kesal. Tidak ada angkutan umum, tidak ada ojek. Sepertinya kami akan terisolasi di sekolah. Aku bawa bekal. Ada yang mau makan malam bersamaku? Tanyaku pada mereka semua. Aku juga bawa kok. Ainara menimpali, kemudian mengeluarkan kotak bekalnya. Yang lain tidak banyak bercakap, selain meratapi hujan yang semakin menderu biru. Coba boleh bawa HP, tinggal telepon mama, dijemput deh. Lirih Rizka bergetar. Agaknya dia yang paling kecewa dan kesal terhadapku. Di depan kan ada wartel, sambung Ainara. Aku gak bawa payung atau mantel. Aku bisa sakit flu atau bahkan demam kena hujan sederas ini. Rizka menyahut kasar. Ainara menatapku malu. Aku diam dan mengisyaratkan agar Ainara bersabar. Mereka semua emosi, dan aku masih belum mendapat kata maaf dari Randi, Dimas, dan Rizka sejauh ini. Malam ini, karena hujan tidak juga kunjung reda, kami memutuskan untuk ke ruang UKS sekolah, beristirahat di sana. Perlu diketahui, seperti yang aku katakan, sekolah kami bukan berada di tengah-tengah kota pada umumnya, yang ramai dan berdekatan dengan gedung-gedung lainnya. Sekolah kami di tengah-tengah lahan kosong milik seorang haji dan ada di dekat perkebunan. Di depan sekolah hanya ada sebuah kedai kecil, wartel dan halte. Jadi kami memang tidak bisa kemana-mana. Akses keluar cukup jauh. Aku mau tidur, ucap Dimas menuju kursi sofa. Ia merebahkan badannya di sana, disusul Randi. Sedang Siska dan Ainara ada di ranjang UKS. Aku duduk di depan UKS sendirian. Entah mengapa, aku berpikir pernah merasakan hal ini sebelumnya. Terisolasi di sekolah dan dimusuhi teman-teman baikku. Lalu, sontak aku terkejut. Sepintas, aku melihat sekelebat cahaya hitam melintas di depan ruang komputer. Aku merinding. Banyak ruang kelas yang lampunya tidak menyala tiba-tiba. Sedang Pak Armin
Satpam yang biasa menjaga sekolah di malam hari juga belum kelihatan. Janjinya mau datang dan membawa tukang ojek untuk kami berlima. Aku masuk ke UKS karena cemas. Sepertinya aku memang melihat sosok menyeramkan itu. Persis seperti apa yang pernah Ainara lihat di sudut perpustakaan. Mas, Dimas. Lirikku menggoyang badannya. Apaan sih? Sahutnya terganggu. Ayo kita keluar dari sekolah. Aku merasa gak enak. Ada yang akan menimpa kita kayaknya. Tahayul, jawabnya lalu kembali tidur. Aku berjalan mendekati Randi, melakukan hal yang sama. Aku ngantuk, Al. Besok aja kita pulangnya. Lagian mau jalan ke lintas terlalu jauh. Hujan juga belum reda, saut Randi sambil membaringkan badannya lemas. Aku berdecak. Suara petir sambar menyambar dan membuat suasana semakin mencekam. Suara derap langkah kaki terdengar ke arah ruang UKS. Di depan pintu, aku melihat lelaki berjubah hitam memegang kapak mengarahkan ke pintu. Matanya sempat melotot lebar melihatku. Bahkan, tatapan itu sungguh membuatku takut. Aku membangunkan Ainara setengah berbisik. Ainara, bangun Ai. Ada orang di luar sana. Bisikku cemas. Mungkin tidak meresponnya Ainara karena dia sudah terlelap. Rizka, bangun Riz. Aku coba membangunkan gadis berkacamata itu. Semua diam. Tak ada yang merespon. Lelaki di luar sana masih menatapku garang. Wajahnya pucat pasi menyeramkan. Lelaki itu mencoba membuka pintu dengan paksa. Sontak mereka semua terkejut. Ainara dan Rizka segera keluar. Randi dan Dimas sontak bangkit dan bertanya-tanya padaku. Siapa orang yang menggedor pintu itu? Suara hantaman itu terus terdengar hingga pintu ruang UKS terbuka.